Hola semua, oma, opa, nenek, kakek, nini, kaki, dan juga ibu, bapaknya, babe, biung, rama, serta mbak yu, kang, mas, none, abang, bogayo, kakang, atau siapapun Anda dan dimanapun berada, saya percaya Anda semua lebih dari sekedar baik-baik saja, dan pastinya luar biasa. Menyambut 2024, bagaimana dengan Pi Network? Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita pahami konsep dasar di balik Pi Network. Ini bukan sekedar mata uang kripto biasa. Pi Network bertujuan untuk memberikan akses kripto kepada semua orang tanpa perlu perangkat khusus. Sebuah gambaran tentang fenomena yang akan terjadi selama peluncuran Open Mainnet Pi Network. Kita akan melihat perubahan apa yang akan terjadi, bagaimana hal itu mempengaruhi pioneer, dan mengapa ini penting bagi ekosistem Pi Network secara keseluruhan. Fase demi fase telah kita lalui, pujian dan hujatan seolah menjadi hal yang biasa, dan sekarang kita berada pada momen yang sangat penting dalam perkembangan Pi Network, yaitu transisi ke Open Mainnet. Open Mainnet adalah langkah besar yang menandai kesiapan teknologi untuk digunakan secara luas oleh komunitas. Ini seperti langkah besar menuju kedewasaan proyek ini. Kriteria yang harus terpenuhi sebelum Pi Network meluncurkan Open Mainnet ini bukan keputusan yang diambil dengan ringan. Proses peluncuran ini memerlukan bahwa perangkat lunak yang telah diuji secara menyeluruh pada fase testnet. Pengujian ini memastikan bahwa platform ini stabil, aman, dan siap digunakan oleh komunitas secara luas. Mengapa kita begitu menekankan pengujian di testnet? Ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sebelum platform benar-benar diadopsi secara massal. Testnet memberikan lingkungan simulasi di mana pengembang dapat mengevaluasi kinerja jaringan, mendeteksi bug, dan memastikan bahwa segala sesuatu berjalan seperti yang diharapkan. Sekarang, selama fase transisi ke Open Mainnet, akan ada proses autentikasi khusus untuk memastikan bahwa akun-akun yang diakui benar-benar milik individu yang unik. Proses autentikasi ini esensial untuk menciptakan ekosistem yang adil dan terpercaya. Hanya akun-akun yang sah yang akan dihormati selama transisi ke Open Mainnet. Ini juga menjadi langkah-langkah penting untuk menjaga keamanan Pi Network dan melindungi komunitas dari resiko potensial. Dengan menjalani proses autentikasi dan peluncuran Open Mainnet secara hati-hati, Pi Network sedang membangun fondasi yang kuat untuk masa depannya. Ini adalah langkah-langkah strategis menuju adopsi massal dan keberlanjutan proyek. Satu hal yang perlu diingat bahwa setelah peluncuran Open Mainnet, sistem akan terus-menerus beroperasi tanpa batas waktu. Ini berarti bahwa Pi Network bukan hanya proyek sementara, melainkan proyek jangka panjang yang bertujuan untuk memberikan nilai dan layanan kepada komunitasnya. Kekuatan Pi Network adalah di komunitasnya, dan bersama-sama kita dapat membantu membangun masa depan keuangan yang lebih inklusif. Sebuah prinsip inti yang membuat Pi Network unik adalah sifatnya yang desentralisasi. Tidak seperti mata uang tradisional yang diatur oleh otoritas pusat, Pi Network berusaha untuk memberdayakan komunitasnya. Desentralisasi berarti tak ada entitas tunggal yang mengendalikan seluruh jaringan, yang menjadikan Pi Network lebih adil dan terbuka. Pembaharuan protokol oleh komunitas pengembang dan tim inti di dalam Pi Network. Pembaharuan protokol ini tidak tergantung pada satu entitas saja. Komunitas pengembang Pi bersama dengan tim inti berkolaborasi dalam memberikan pembaharuan yang diperlukan. Proposisi pembaharuan akan diajukan oleh komite, dan implementasi serta penyebarannya akan tergantung pada pembaharuan perangkat lunak, pengembangan oleh node seperti blockchain lainnya. Desentralisasi bukan hanya tentang memberdayakan komunitas, tetapi juga tentang meningkatkan keamanan dan keterbukaan. Tanpa satu entitas yang mengontrol segalanya, resiko keputusan tunggal yang buruk dapat dihindari. Dengan menjaga keamanan dan mendukung prinsip desentralisasi, kita semua berkontribusi pada keberlanjutan dan keberhasilan jangka panjang Pi Network.
Pembersihan akun dan integrasi dengan bursa. Selama peluncuran Open Mainnet akan dilakukan pembersihan saldo pengguna palsu atau duplikat. Tindakan ini adalah langkah penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam ekosistem Pi Network. Pengguna palsu atau duplikat dapat merusak keseimbangan jaringan, dan penghapusan mereka adalah langkah proaktif untuk memastikan bahwa hanya akun-akun yang valid yang dapat diakses. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan dalam ekosistem kripto merupakan aspek krusial. Dengan membersihkan akun-akun palsu, Pi Network menegaskan komitmennya terhadap ekosistem yang bersih dan sehat. Seiring dengan peluncuran Open Mainnet, muncul peluang untuk menghubungkan Pi Network ke bursa kripto. Ini adalah langkah besar menuju likuiditas dan adopsi lebih luas oleh masyarakat kripto. Ketika Pi dapat ditukarkan dengan mata uang lain di bursa, ini membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk mengakses dan menggunakan Pi dalam transaksi keseharian. Dengan memahami langkah-langkah seperti pembersihan akun dan integrasi dengan bursa, kita dapat melihat bahwa Pi Network tidak hanya berfokus pada peluncuran, tetapi juga pada dukungan keberlanjutan untuk pertumbuhan dan keberhasilan jangka panjang. Peluncuran Open Mainnet Pi Network memiliki dampak yang signifikan pada masa depan proyek ini. Secara umum, ini menandai tahap matangnya teknologi dan kesiapan untuk diadopsi secara lebih luas. Bagi pioneer, ini berarti lebih banyak fungsionalitas, stabilitas, dan kesempatan untuk terlibat lebih dalam ekosistem Pi Network. Demikian kami sampaikan tentang kriteria Pi Network sebelum Open Mainnet. Sekelumit motivasi yang menginspirasi selalu menghiasi pada sesi sebelum akhir durasi. Dan inilah inspirasi hari ini. Memulai sesuatu adalah bagian yang paling sulit. Seringkali dalam perjalanan hidup kita, ada saat-saat ketika langkah pertama terasa begitu sulit untuk diambil. Namun, mari kita selalu ingat, memulai adalah bagian yang paling sulit. Mengapa? Memulai adalah cara terbaik untuk mengalahkan ketakutan. Terkadang kita merasa takut akan kegagalan atau tidak yakin tentang apa yang akan terjadi. Namun ketika kita melangkah maju, kita mulai menguasai ketakutan tersebut. Setiap awal adalah peluang untuk belajar. Meskipun awalnya sulit, itu adalah periode di mana kita mendapatkan pengalaman berharga. Semakin banyak kita melangkah, semakin banyak hal kita pelajari tentang diri kita dan dunia di sekitar kita. Setiap perjalanan hebat dimulai dari satu langkah kecil. Ketika kita memulai sesuatu, kita membuka pintu menuju pencapaian besar. Jangan meremehkan kekuatan satu langkah, karena itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang menakjubkan. Memulai adalah cara kita membangun kebiasaan positif. Ketika kita membiasakan diri untuk memulai, kita menciptakan pola pikir dan sikap yang mendukung kesuksesan. Awali setiap hari dengan tekad dan semangat yang baru. Mimpi dan aspirasi kita hanya akan tetap berada di dunia impian jika kita tidak memulainya. Langkah pertama adalah kunci untuk mengubah impian menjadi kenyataan. Setiap langkah adalah progres menuju visi kita. Ingatlah bahwa setiap kisah sukses dimulai dari awal. Setiap tokoh inspiratif yang kita kenal pernah berada di titik yang sulit. Mereka tidak takut untuk memulai, dan itulah yang membuat mereka mencapai apa yang mereka capai sekarang. Memulai membutuhkan tekad dan keberanian. Ini adalah tindakan nyata dari tekad kita untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Jangan ragu untuk mengambil langkah pertama, karena setiap langkah membawa kita lebih dekat ke tujuan. Tibalah kita di ujung durasi. Dan ingatlah, kesuksesan tidak terjadi dalam sehari. Saya yang bukan siapa-siapa, undur diri. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.